oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, maka Sopianji Mamesa adalah pahlawan yang dibenci mafia tanah. Rakyat bersatu berdaulat, dan sepatutnya aparat kepolisian jadi pembela rakyat. Kabupaten Bogor, tanggal 21 November tahun 2025. Pemerintah Merah Putih sudah mengeluarkan surat pernyataan. Melalui surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa PT Summarecon Tbk adalah sumbernya kejahatan manipulasi data, pelaku pencipta rekayasa kamuflase keabsahan data negara. Dari hasil audit maupun investigasi yang dilakukan pemerintahan Merah Putih, di mana telah menyimpulkan dan menyatakan A1 bahwa PT Summarecon Tbk dari semua bukti-bukti,
dari surat bukti kepemilikan, plottingan maupun surat-surat izin lainnya, dari yang sudah dibangun maupun dalam proses pengerjaan dan semua yang ada di lokasi wilayah PT Summarecon Tbk adalah milik warga petani penggarap 4 desa. Dan yang masih tersisa 20% tanah-tanah yang sudah dibangun rumah-rumah mewah oleh PT Summarecon, sebagaimana telah dikatakan bahwasanya adalah ilegal, dan dari ilegal tersebut warga korban khususnya ratusan petani penggarap 4 desa, maupun para nasabah telah menjadi korban penipuan, melalui marketing galeri PT Summarecon Tbk. Dan juga kepada seluruh korban lainnya, dari para kontraktor, para karyawan PT Summarecon yang belum dibayarkan gajinya, dari beberapa bulan lalu, yang semua mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengeluarkan surat pernyataan dan keputusan untuk PT Summarecon Tbk. Karena ini sudah jelas terbukti dan faktanya A1 konkret, adanya tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dan banyak melibatkan oknum, pada saat penguasaan tanah-tanah di 4 desa, dan tidak itu hanya terjadi di 4 desa saja, wilayah sekitar pun ikut terkena, karena di sini ada oknum-oknum yang mana ikut serta berperan dengan para oknum anggota dewan, ikut bersengkokol, mereka membuat konspirasi jahat dengan PT Summarecon. Di mana konspirasi tersebut sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu, dan di mana tanah-tanah tersebut sudah terjual kepada PT-PT sebagaimana PT-PT ini adalah sekaligus menjadi pendana dan penadahnya. Pelaku tindak pidana melanggar pasal 480 KUHP, karena mereka telah membeli tanah-tanah kerjasama dengan oknum-oknum aparatur birokrasi di Jawa Barat, khususnya di Bogor. Keterlibatan oknum-oknum pejabat Pemda Kabupaten Bogor, oknum staf Dispenda, dan oknum BPN di mana surat-surat yang dimiliki PT Summarecon Tbk, hingga surat sertifikatnya semua ilegal, dan di sini ada dugaan banyak dari oknum-oknum kepolisian yang masuk ikut terlibat. Mereka menyuruh mantan-mantan notaris, mantan sekretaris notaris di mana mereka telah tersebar. Mereka berpura-pura menjadi penegak hukum NKRI yang bersih yang belusukan, tetapi sebenarnya mereka adalah justru komplotan konspirasi busuk PT Summarecon Tbk. Semua korban-korban saat ini meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah merah putih untuk secepatnya bertindak, jangan karena ada keterkaitan dengan oknum anggota mafia kepolisian yang menjadi merusak institusi, di mana ada beberapa oknum-oknum anggota mafia kepolisian dari yang mempunyai jabatan tinggi, perwira menengah sampai yang paling rendah pun ikut terlibat, ini menjadi diulur-ulur dan abaikan. Mereka semua adalah aparat yang jadi keparat, pejabat yang jadi penjahat, dan ini telah jelas terbukti, oknum-oknum ini telah merusak citra institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Mereka inilah yang telah merusak marwah dari kepolisian negara kita. Mereka adalah oknum-oknum yang terlibat yang terbukti telah melanggar dan menabrak hukum di negara Indonesia, dan dengan tegas seluruh korban meminta kepada Kapolri untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, maka secepatnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti hukum PT Summarecon Tbk. Karena rakyat Indonesia saat ini ada di posisi sedang hilang kepercayaannya, bahwasanya polisi adalah penegak keadilan, rakyat ada bersama polisi bersih dan saatnya sekarang rakyat yang mempunyai otoritas untuk menjadi intelijennya kepolisian. Rakyat telah mengetahui borok dan buruknya kejahatan anggota kepolisian. Oknum-oknum polisi yang masuk angin, dan ini sudah jelas, terbukti melalui investigasi dan yang paling banyak menjadi korban adalah warga pemilik tanah-tanah di Desa Pasir Angin. Secara diam-diam mereka melakukan gerakan bawah tanah. Para pelaku dan oknum yang sengaja melakukan tindak kejahatannya secara terstruktur dan sistematis terkoordinir, warga korban kebiadaban PT Summarecon Tbk banyak menerima intimidasi, tekanan dan intervensi dari pihak PT Summarecon Tbk. Kami warga korban, petani penggarap 4 desa, anak bangsa rakyat Indonesia meminta secepatnya Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti. Dan apabila masih membiarkan maka jelas, adanya bukti bahwa kepolisian tidak tegas, dan seluruh korban jadi mempertanyakan ada apa dengan semua ini.
dan meminta kepada petinggi, pemilik atau owner PT Summarecon agar secepatnya melakukan sesuai dengan mandat Presiden RI 1 agar secepatnya melakukan tanggung jawabnya melalui perwakilan seluruh korban yaitu Bapak Sofyan Djim Mamesah. Saat ini PT Summarecon sudah di ujung tanduk menuju kehancuran total. Dari seluruh marketing officer Summarecon ternyata sudah bermasalah dalam hal pembebasan lahannya. Banyaknya tanah-tanah warga yang diserobot oleh PT Summarecon. Ini menandakan bobroknya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dan akibat dari perbuatannya tersebut, sekarang PT Summarecon telah mendapatkan karmanya, yaitu PT Summarecon telah mendapat vonis dan akan segera dibekukan segala aktivitas dan pengembangan propertinya. Selama PT Summarecon belum menyelesaikan permasalahan pembebasan dan penggantian rugi atas tanah milik warga yang telah mereka gunakan, karena hal ini telah diketahui oleh RI 1 dan telah mendapat dukungan dari seluruh warga dan pemilik tanahnya untuk segera menuntut ganti rugi kepada pihak PT Summarecon. Ini adalah berkat dari Tuhan, jika tidak ada sosok Sofyan Djim Mamesah mantan koordinator MKGR yang tanpa jeda, berjuang membongkar kebusukan para mafia tanah, PT Summarecon. Dan dari perjuangan Sofyan Djim Mamesah inilah Presiden Jenderal Prabowo Subianto jadi mengetahui, RI 1 geram dari banyak rakyatnya yang ditindas oleh para pengusaha dan penguasa zolim, para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan PT Summarecon, para perusak, perongrong dan penghancur kedaulatan NKRI. Dan kami seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajarannya, pemerintahan Kabinet Merah Putih, yang telah terbukti berhasil 1 tahun kinerja. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan serta perjuangan melawan ketidakadilan, para notaris Indonesia, para alim ulama, dan para insan media yang telah bekerja sama dengan Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor penggerak motivasi perjuangan melawan ketidakadilan, melawan kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor. Seluruh korban, warga masyarakat petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon mengungkapkan kebanggaan dan angkat jempol atas kinerja dan perjuangan dari Sofyan Djim Mamesah. Penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi perjuangannya berkorban, membantu masyarakat tanpa pamrih. Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor yang mempunyai jiwa besar, berkarakter nasionalis NKRI. Jika bukan karena Sofyan Djim Mamesah gak akan ada yang berani mengungkap fakta-fakta tentang kebiadaban PT Summarecon Tbk. Sofyan Djim Mamesah adalah pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap fakta, pengurai benang merah melalui gempuran berita-berita. Dan di awal 2021, satu persatu pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum yang bersarang di PT Summarecon telah terkuak kebenarannya. PT Summarecon Tbk adalah pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum yang selama puluhan tahun telah merampas hak atas tanah-tanah milik warga masyarakat, petani penggarap 4 desa. Dan sekarang tinggal semua pelaku dan oknum tinggal menghitung hari menuju karmanya. Karena PT Summarecon Tbk Bogor sejak awalnya sudah troublemaker dan itu terjadi juga di keseluruhan 18 cabang PT Summarecon se-Indonesia. Dari awal PT Summarecon mendirikan perusahaan properti di Indonesia, di 18 cabang Summarecon berada, semuanya bermasalah, dari masalah pembebasan lahan hingga perizinannya. Semua dilakukan melalui biong-biong, partner bisnis, dan oknum-oknum aparatur pemerintahan yang masuk angin. PT Summarecon Tbk Bogor jika dicermati terlihat mewah dan megah di luarnya, tetapi jika ditelisik ke dalamnya, PT Summarecon telah simpan bangkai busuk di dalamnya. Aroma kejahatan, praktek kriminalnya tidak bisa dihitung, hingga seluas NKRI dan di sepanjang sejarah kelam NKRI yang merdeka dari penjajahan, PT Summarecon adalah PT properti turunan dari Firaun bermata sipit. Karena tidak mungkin ada asap yang tebal, yang sudah membakar semua yang tampak. Kalau tidak dari api PT Summarecon Tbk sumber api kejahatan bagi seluruh korban.
dan munculnya hujatan serta cemoohan dari berbagai lapisan masyarakat yang mengucapkan belasungkawa dan duka cita kepada PT Summarecon karena telah mati hati nuraninya terhadap kesucian NKRI. Warga masyarakat 4 desa, petani penggarap, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan korban ratusan karyawan PT Summarecon Tbk menekankan kepada seluruh pelaku dan oknum yang berada di dalam PT Summarecon untuk segera sadar, karena ingat masih ada waktu, sebelum semuanya terlambat. Ingat Allah tidak pernah tidur, dan Allah telah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor pejuang keadilan, berantas nahi mungkar, dari kebiadaban PT Summarecon, karena sudah saatnya di akhir 2025 dan masuk di 2026 semua kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dan di seluruh 18 cabang Summarecon se-Indonesia akan segera musnah. Ainul yakin seyakin-yakinnya akan janji Allah, karena kejahatan itu tidak ada yang abadi. PT Summarecon akan berakhir, ini atas doa dari seluruh korban yang dikabulkan oleh Allah. PT Summarecon adalah mimpi buruk bagi anak bangsa rakyat Indonesia dan di 2026 pemilik atau owner dan dari otak dalang intelektual PT Summarecon, yaitu Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya dan semua antek-anteknya, para oknum dan pelaku yang terlibat akan menerima azab atas dosa serta karmanya sendiri-sendiri. Tutup izin usaha, dan segera beranguskan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor, sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya bukan dari hasil kerja kerasnya. Cabut izin PT Summarecon Tbk Bogor se-Indonesia dan di 18 cabang Summarecon berada, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti tempat bersarang dan kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Dan permintaan dari seluruh korban kepada APH Bersih dan pemerintah pusat agar segera mencabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Ini adalah bentuk pencegahan, karena dari reklame tersebut itu adalah penyebab akan bermunculan korban-korban baru yang tertipu. Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera. Karena kami yakin jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Ucap Sofyan Djim Mamesah kepada wartawan. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 0897502823.